Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya nih. Karena sudah ada korbannya. Nah, tetapi yang ingin kita bahas di sini, kita coba kaitkan dengan dunia pendidikan. Mengapa sih masalah di negeri ini kayaknya sih kayak benang kusut, tapi sebenarnya nggak kusut-kusut amat. Kalau kita tahu akar permasalahannya apa, ya mudah-mudahan dari pembicaraan ini kita bisa mendapatkan insight. Ya siapa tahu kita terketuk hati kita untuk melakukan suatu perubahan yang kecil, minimal, ya, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas? Ya ini bukan hangat-hangatnya lagi ya, udah panas banget ya, Pak. Manas membara. Panas ke badan nih, karena kan minyak itu panas Pak ya. Kalau udah minyak panas itu kebakaran negara ini bisa kebakaran Pak gara-gara minyak. Ini kasus saya buka dari tempo.com ya, .co.id. Nah, ini kronologi korupsi Pertamina yang rugikan negara hampir 200 triliun. Ya. Dan di berita lain ada juga yang dibilang itu 200 triliun itu 2023 saja. 2023 saja, sekarang 2025, berarti itu masih belum dihitung lagi tuh. Udah berapa ratus triliun. Jadi belum total nih, ini masih akan membengkak lagi. Jadi bukan, nanti judulnya akan diralat nih, bukan rugikan negara hampir 200 triliun, tapi udah nanti berapa triliun, mungkin 400, 600 gitu, kita nggak tahu. Nah maksud saya, jumlah uang ini sangat fantastis ya Pak, mengingat di Indonesia masih banyak orang miskin yang bahkan program makan siang aja harus yang MBG itu, MSG, makan siang gratis ya, makan siang bergizi, MSB. Itu ketika lagi rame-rame masalah gini gitu, sampai orang dicopot-copotin, sampai ada PNS yang beberapa jabatan yang dipecat-pecatin Pak, biar bisa efisiensi anggaran, jadi untuk mengurangi pos, sampai ada pengurangan pegawai. Tapi ini apa kabar ini korupsi ratusan triliun ini kan uang juga ini Pak. Iya. Ini bisa ngasih makan gratis berapa tahun gitu kan? Itu kalau memang program makan gratisnya masih mau dilanjutkan ya, bukan mau dibuat yang lain gitu. Nah ini Kejaksaan Agung membeberkan kronologi kasus dugaan korupsi Pertamina, yaitu tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding dan kontraktor kerjasama periode 2018 sampai 2023. Itu melibatkan jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta. Diperkirakan telah merugikan negara hampir 200 triliun. Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 193,7 triliun. Ini saya singkat lagi ya, nggak langsung ke yang poin-poinnya. Kemudian korupsi ini menyeret 7 orang tersangka yang berasal dari jajaran direksi. Ya mungkin harus yang jajaran direksi yang bisa korupsi sebesar ini ya. Kalau OB nggak mungkin kayaknya Pak. Terbatas aksesnya. OB atau enggak yang bagian kitchen gitu misalnya. Nggak mungkin bisa korupsi kayak gini Pak ya. Harus direksi ini. Kemudian para tersangka tersebut adalah Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Ya, namanya nggak usah disebutin, nanti googling sendiri aja. Saya mulut saya terlalu kotor buat menyebutkan nama mereka gitu. Saya udah biar nanti daripada gibah juga gitu. Jadi kita nggak usah sebut nama. Kemudian ada tersangka broker minyak meliputi beneficial owner PT Navigator, ini juga bisa dilihat siapa saja pihak swasta yang terlibat. Nah, jadi pengondisian, jadi kita ini memang sengaja dikondisikan minyak kita tuh jadinya jelek atau harus impor gitu. Jadi pokoknya misalnya kita tuh bisa memproduksi lebih dari itu, ya harus ada yang dikurangin atau enggak ya intinya buat jadi bancakan Pak. Jadi bancakan orang-orang yang memang berkepentingan. Nah, atau begitu juga ya, sampai kan saya juga sekarang bingung ya. Kita kan punya tambang minyak dan sebagainya, kita harus minyak impor ya, banyak teorinya banyak lah. Tapi kan ternyata untuk urusan impor ini itu juga memang dikondisikan seperti itu Pak. Jadi ada namanya pengondisian namanya. Jadi memang pengondisian yang pada akhirnya kita harus impor, dan impornya juga besar gitu kan. Jadi ya bagaimana kita bisa menjual dengan harga yang kompetitif misalnya gitu, atau misalnya kita mau bersaing di dunia internasional, kalau kita banyak impor minyaknya gitu. Dan ini
tentu saja kalau namanya udah impor kan memperkaya segelintir orang, ya mungkin juga termasuk jajaran direksi itu atau terutama para importir. Nah ini kondisi ini dipelihara terus Pak, dipelihara, dan ya mungkin ini baru ya lagi apes kali Pak ya. Saya rasa kalau nggak Ada yang apes, nggak kebagian, Pak. ya mungkin ya, maksud saya ini kok baru ketahuan sekarang, atau yang kemarin yang PT Timah itu Pak, yang 300 triliun. Ini sebetulnya udah bertahun-tahun, dan ini sudah, ya Allah, udah seperti apa gitu ya, sampai kayaknya mah program makan siang gratis aja mah nggak usah ngeluarin APBN Pak, bisa dari uang korupsi ini aja Pak gitu ya. Nah maksud saya ini kita bayangin aja, udah rakyatnya susah, dan harusnya aset atau hal-hal yang bisa menguntungkan negara itu dimasukin ke kantong pribadi gitu kan, tetap aja dibiarkan rakyatnya susah bisa gitu. Atau mungkin ya kan ini kan bukan presiden ya, kita nggak tahu lah, mungkin itu oknum, anggaplah itu oknum. Tapi maksud saya ternyata yang korupsi sekian triliun dan jumlah yang fantastis ini bukan juga orang yang sedang butuh uang gitu, kayak orang misalnya orang terlibat hutang, orang yang susah kayak anaknya nggak bisa makan, nggak bisa bayar uang sekolah. Nah mungkin kalau korupsi masih mending ya. Ini saya lihat di internet juga, dari data dari internet, ternyata gaji dari Direktur Pertamina yang tersangka ini, para tersangka ini, itu 21 miliar per tahun. Gajinya. 21 miliar per tahun. Berarti kalau dihitungnya per bulan, gaji sebulannya, itu kan hampir 2 miliar Pak. Iya kan? Kan setahun kan ada 12 bulan. Berarti kalau misalnya sebulan 1 miliar aja kan 12 miliar. Berarti kan ini udah hampir 2 miliar sebulan. Dengan gaji segitu masih pengen korupsi dan membuat kualitas minyak kita jadi yang premium, pertamax dicampur pertalite atau pertalite diwarnain apalah. Pokoknya semua kasus penipuan-penipuan yang ujung-ujung hanya untuk menguntungkan pribadi, kantong pribadi gitu. Ini kok bisa begini Pak? Ini maksudnya ini manusia apa bukan gitu? Ya itu sih. Ya ini Pak, karena kasus korupsi ini sering terjadi Pak ya di negeri kita, itu sampai saya males Pak ngebahasnya. Karena kayaknya berita tentang dunia korupsi ya menjadi suatu rutinitas Pak di negeri ini. Jadi bisa dibilang ini mah yang kelihatan aja ya. Ya jadi yang negaranya juga korupsi semua, cuma mungkin nggak viral-viral gitu. Yang ini yang viral, Timah viral gitu ya. Bukan masalah viralnya juga Pak. Saya melihat kayak tidak ada keseriusan untuk mengatasi masalah korupsi ini di negeri ini, Pak. Ya banyak kan para calon presiden atau calon-calon yang lain deh, sebelum mereka menikmati kursi kekuasaan katanya pengen membasmi korupsi. Tapi mana hasilnya, Pak? Malahan makin kesini makin menjadi-jadi. Jadi istilah korupsi berjamaah itu bukan hal yang yang perlu kita sembunyi-sembunyi lagi, Pak. Ya memang sudah begitu adanya. Karena masalah korupsi di Indonesia adalah masalah yang akut, Pak, yang bukan ini lagi, Pak ya, bukan masalah yang kita gampang untuk menelusuri ya asal muasalnya, kok ini bisa begini, kok ini bisa begitu. Ini sesuatu yang sangat masif, Pak. Dari hulu sampai ke hilir. Ya. Akhirnya kan masyarakat jadi teredukasi, Pak, bahwa korupsi ini adalah hal yang wajar, Pak, di negeri ini. Malah gue bercita-cita nih, pengen kerja di pemerintahan supaya bisa korupsi sebanyak-banyaknya gitu ya. Iya. Sebanyak-banyaknya, triliun-triliun. Benar. Jadi ya benar sih, kan ada tuh kalau misalnya pas kita usia TK Pak ditanya nih sama Bu Guru, kamu mau jadi apa? Jadi polisi. Ya. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi hakim. Ya, tapi ada nggak istilahnya tambahan gitu? Saya ingin menjadi polisi yang titik-titik-titik. Iya. Saya ingin jadi polisi yang jujur. Iya, itu mesti ditambahkan Pak. Saya ingin jadi hakim yang menegakkan keadilan gitu ya. Karena kalau hanya berhenti di kata polisi saja atau di kata hakim saja, ini sulit, Pak. Karena ini sudah begitu tersistem. Jadi orang-orang nih Pak yang berniat untuk bekerja di dunia pemerintahan, mereka mau nggak mau Pak,
akan masuk ke pusaran korupsi.